Cuman saya udah lupa gitu loh. Udah lupa, udah nggak mikirin sama sekali gitu kan. Tahu-tahu ada uang itu masuk di hari itu. Dan di hari yang sama, sorenya, saya dapat notifikasi dari SMS bankingnya Bank BTN. Ya. Jadi rekening BTN ini rekening khusus untuk auto debit pinjaman saya di Bank BTN. Otomatis rekening ini jarang banget dan hampir nggak pernah saya pakai transaksi karena memang khusus untuk auto debit pinjaman di Bank BTN gitu intinya. Video ini dibuat berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami sendiri dan teman-teman boleh banget komen di kolom komentar untuk berbagi pengalaman atau nanti saya akan jawab di sesi Q&A untuk video selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk subscribe dulu, like, dan boleh share video ini sebanyak-banyaknya agar kita lebih mengenal satu sama lain. Dari dulu sebelum saya mengenal dan tahu yang namanya Law of Attraction atau LOA atau hukum tarik-menarik, saya udah percaya dengan apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi dari dulu banget saya tuh udah yakin gitu loh dengan hal tersebut. Karena saya tuh sering banget ngalamin yang namanya kepikiran sesuatu. Khawatir sesuatu atau malah kayak meyakini sesuatu dan itu beneran terjadi gitu. Makanya kalau ditanya bisa nggak sih dengan kekuatan pikiran bawah sadar kita mencapai apa yang kita inginkan? Ya bisa. Bila Anda memikirkan yang baik, maka kebaikan akan mengikuti Anda dan sebaliknya. Karena inilah cara pikiran Anda bekerja. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ketika pikiran bawah sadar Anda menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya. Pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik maupun yang jahat. Itu yang perlu diingat. Pikiran bawah sadar mengacu pada bagian aktivitas mental kita yang beroperasi di bawah tingkat kesadaran. Ini mencakup kumpulan besar pikiran, perasaan, ingatan, keinginan, dan fungsi tubuh otomatis yang mempengaruhi perilaku, emosi, dan persepsi kita. Berbeda dengan pikiran sadar yang bertanggung jawab atas kesadaran aktif dan penalaran logis kita. Pikiran bawah sadar beroperasi secara diam-diam dan tidak disadari mempengaruhi pikiran, tindakan, dan pengalaman kita tanpa kendali yang kita sengaja. Dan ini berfungsi sebagai gudang informasi dan pengalaman yang telah diserap sepanjang hidup kita, membentuk keyakinan, kebiasaan, dan respon kita terhadap berbagai rangsangan. Saya sangat percaya. Kita ambil contoh kecil jeruk nipis. Coba Anda bayangkan sambil memejamkan mata. Ada jeruk nipis di meja, kemudian Anda ambil pisau, lalu Anda peras, airnya masukkan ke mulut atau Anda jilat. Kemudian Anda rasakan. Sekarang gimana lidah Anda? Padahal Anda hanya membayangkan. Itulah yang dinamakan kekuatan pikiran. Jadi saya itu sering banget ya, seperti di video saya sebelumnya itu ada saya menceritakan tentang saat saya masih sekolah. Gimana saya meyakini supaya saya bisa pulang dengan keadaan yang terpepet. Gimana sih caranya? Ya tadi saya selalu mengandalkan yang namanya pikiran bawah sadar. Meyakini aja. Dan yang paling saya ingat lagi adalah kejadian pertama yang pernah saya ingat yaitu ketika saya nggak ada uang sama sekali. Sebenarnya buat makan sih ada, cuman karena pikiran saya sedang suntuk gitu kan, sedang mengalami masalah hutang piutang, jadi saya itu bawaannya tuh kayak bingung gitu kan, nggak tahu mesti ngapain gitu kan. Terus saya nggak ada uang sama sekali, bahkan di dompet itu kosong, nol, nggak ada uang. Kemudian saya ngebatin gitu, gimana ya supaya ada uang hari ini gitu, sedangkan saya udah nggak ada uang sama sekali gitu. Akhirnya saya tuh cek-cek di rekening gitu kan, karena saya jualan di Shopee gitu kan. Cuman pencairan untuk beberapa hari itu ke pending karena memang customernya itu belum klik terima dan penjualannya juga lagi menurun waktu itu gitu kan. Kemudian saya cek-cek di rekening saya, semua bank, semua e-banking yang saya miliki, dan waktu itu tiba-tiba di rekening Permata saya itu saya cek saldonya. Seingat saya itu jarang banget transaksi di rekening itu. Tapi ketika saya cek, ternyata ada uang 250.000. Saya ingat banget waktu itu.
Ternyata setelah saya cek, mutasinya di situ tertera adalah reward. Pokoknya reward apa gitu. Kalau nggak salah sih reward. Oh, reward transaksi pakai QRIS gitu. Jadi jika Anda melakukan transaksi QRIS minimal sekian pada tanggal sekian sampai dengan sekian, maka Anda akan mendapatkan rewardnya. Cuman saya udah lupa gitu loh. Udah lupa, udah nggak mikirin sama sekali gitu kan. Tahu-tahu ada uang itu masuk di hari itu. Dan di hari yang sama, sorenya, saya dapat notifikasi dari SMS bankingnya Bank BTN, ya. Jadi rekening BTN ini rekening khusus untuk auto debit pinjaman saya di Bank BTN. Otomatis rekening ini jarang banget dan hampir nggak pernah saya pakai transaksi karena memang khusus untuk auto debit pinjaman di Bank BTN gitu intinya. Dapat notif di situ. Kalau nggak salah, uang masuk ke rekening Anda 300.000 waktu itu. Dan saya cek di mutasinya, ternyata di situ tuh ada keterangannya itu insentif gitu. Saya nggak tahu insentif itu insentif untuk apa gitu loh. Mungkin karena memang saya nasabahnya situ nasabah KPR Platinum atau apa, saya nggak paham. Yang jelas di situ ada keterangan insentif 300.000 masuk ke rekening saya di sore itu. Setelah siangnya saya dapat duit, saya cek dari Bank Permata. Itu adalah hal yang paling saya ingat. Kemudian ada satu lagi. Ini juga waktu itu saya bener-bener bokek banget. Nggak ada duit, mau beli rokok itu nggak ada. Dan saya ingat banget, rokok saya itu udah habis. Gitu kan, saya udah rokok dari pagi, kemudian saya mau beli lagi itu, saya nunggu pencairan dari penjualan saya di Shopee juga waktu itu. Karena memang udah nggak ada, tinggal wadahnya aja, tinggal bungkus rokoknya aja. Ya udah mau saya buang. Nah, pada waktu saya mau buang, saya goyang-goyangin gitu kok kayak ada gitu. Dalamnya itu kayak ada. Padahal saya barusan cek itu nggak ada, udah habis memang rokoknya. Tapi setelah saya cek, ternyata di situ ada satu batang, guys. Dan itu luar biasa banget dan saya benar-benar nggak nyangka kalau yang ini. Ya. Ya mungkin ini kedengarannya sepele ya. Tapi kalau kita memang sedang berada di saat yang membutuhkan, kemudian ternyata kita mendapatkan sesuatu yang saat itu benar-benar kita butuhkan, ya itu cukup luar biasa gitu. Ya dengan cara melatihnya, mendalami dan membiasakan kalau cara saya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya yang saya ceritakan tadi tentang pengalaman saya tentang keyakinan, kekuatan pikiran bawah sadar, sehingga membawa saya pada satu keajaiban, misalkan tentang rokok, tentang uang yang tiba-tiba muncul di rekening, itu saya lebih terbiasa aja ya. Dari dulu itu saya memang terbiasa meyakini sesuatu yang memang belum saya dapatkan gitu, belum saya alami gitu. Dan kalau latihan tuh biasanya banyak ya orang-orang yang melatih dengan cara meditasi gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ngomongin masalah hajat dan keinginan, yaitu dengan doa gitu. Dan ketika saya berdoa, saya bukan lagi meminta gitu, tapi mensyukuri seolah-olah apa yang saya inginkan itu memang sudah benar-benar saya miliki. Jadi memantaskan diri gitu ya istilahnya. Bahwa kita tuh pantas untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan tersebut, dan tentunya meyakini. Karena menurut saya dengan begitu dan dilakukan berulang-ulang, maka akan membentuk pola dan karakter dan beneran bisa terwujud. Jadi bukan lagi Tuhan berikan saya uang 50 juta misalnya karena saya butuh, bukan gitu lagi. Tapi lebih ke terima kasih Tuhan atas rezeki uang berkelimpahan yang Engkau berikan. Uang sudah masuk dan saya terima. Masuk ke dompet saya, ke rekening saya, dan menambah saldo rekening saya, dan sebagainya. Jadi seolah kita memang sudah benar-benar mendapatkannya. Karena pikiran bawah sadar itu tidak tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Kita yakin, kita merasa, dan memantaskan, maka disitulah pikiran bawah sadar akan memprosesnya.